masalah di tribun ya, itu untuk rally yang di dekat VIP. Sintayong memburu sejarah, waspada manuver Turkmenistan. Garuda Muda sebutan Timnas Indonesia U23 belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia U23 sejak pertama kali digelar. Kini PSSI pun ingin Timnas Indonesia U23 membuat sejarah tampil di Piala Asia U23 yang jadi ajang kualifikasi Olimpiade ini. Demi target itu, PSSI pun mengirim tim tampil di Piala AFF U23 2023 kemarin, di mana Piala AFF U23 dijadikan sebagai sasaran pemanasan. Sayangnya, tidak semua pemain bisa dipanggil karena bentrok dengan Liga 1, di mana beberapa klub menolak melepas pemain karena berlangsung di tengah liga. Meski diwarnai keriuhan, pada akhirnya tim asuhan Sintayong mempersembahkan posisi runner-up. Tentu capaian ini pantas diapresiasi mengingat komposisi tim tidak ideal. Sintayong pun terus mencoba memberikan menit bermain kepada pemain-pemain ini. Tentu saja tidak maksimal, namun kesempatan ini bisa menjadi cambuk bagi pemain untuk terus berkembang. Sementara untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri yang akan berlangsung pada 6 hingga 12 September, Sintayong sepertinya tidak akan coba-coba lagi. Skuad terbaiknya niscaya dibentuk, ini karena PSSI dengan tegas mematok target lolos ke putaran final Piala Asia U23. Apalagi lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia, bukan lagi tim-tim Asia Tenggara, melainkan Turkmenistan dan juga Taiwan. Dua pertandingan ini pun harus dimenangi untuk lolos ke putaran final. Imbang apalagi kalah bisa menutup peluang Timnas Indonesia U23 membawa sejarah berkiprah di Asia untuk pertama kalinya. Tentu ini memerlukan kerjasama seluruh pihak, dalam hal ini klub juga ikut andil. Tentu ini menjadi langkah krusial yang harus dipahami bersama. Untuk itu, Sintayong pun berkomitmen memastikan memanggil semua talenta terbaik Timnas Indonesia yang juga sedang bermain di luar negeri. Di sisi lain, manuver Turkmenistan pun juga perlu diwaspadai. Pasalnya mengacu pada tahun lalu, meski berstatus sebagai debutan, wakil Asia Tengah itu mampu melaju hingga babak perempat final di Uzbekistan. Ditambah lagi kini tim besutan Ahmad Aga Muradov itu menggelar pemusat latihan atau TC di Cina. Selain itu, menurut layangan pers FFT, Turkmenistan juga akan melakoni 2 laga uji coba sebagai bagian dari persiapan. Berkaca dari hal tersebut, duel Indonesia versus Turkmenistan sendiri diprediksi akan berlangsung sengit dan berpotensi menjadi laga perebutan juara grup. Deretan wonderkid yang bisa perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Pertama, Hoki Caraka. Sintayong membutuhkan pelapis Ramadan Sananta di Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 ini. Dan Hoki Caraka bisa menjadi jawabannya. Hoki sendiri adalah bumper utama Timnas U20 ketika gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin. Pemain yang kini berusia 19 tahun itu bisa dipromosikan ke Timnas Indonesia U23. Hoki Caraka pun mendapatkan menit bermain bersama PSS Sleman di BRI Liga 1 musim ini. Dari 9 penampilannya, pemuda kelahiran 21 Agustus 2004 itu telah membuat 1 gol dan 1 assist. Kedua, Muhammad Supriyadi. Regulasi kewajiban pemain U23 menjadi berkah untuk Muhammad Supriyadi, di mana winger berusia 21 tahun itu selalu dimainkan Persik Kediri sebagai starter. Supriyadi pun juga tidak hanya beraksi selama 45 menit sesuai aturan pemain U23. Namun mantan pemain Persebaya Surabaya ini beberapa kali diberikan kepercayaan hingga menit ke-70. Supriyadi pun dapat meramaikan persaingan di posisi winger Timnas Indonesia U23 yang kemungkinan bakal diisi oleh Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman hingga Rafal Struik. Ketiga, Victor Detan. Victor Detan dapat menjadi opsi Sintayong untuk Timnas Indonesia U23. Hingga berusia 19 tahun itu lumayan bersinar di musim ini bersama dengan PSM Makassar, di mana Victor Detan telah 7 kali bertanding dengan perolehan 1 gol dan 1 assist selama 299 menit di atas lapangan. PSM sendiri menjadi gudangnya pemain muda berbakat. Selain Victor Detan, tim berjuluk pasukan Rambang itu juga memiliki Zaki Ashraf hingga Ananda Rehan Alif yang sebelumnya pernah dipakai Timnas Indonesia U23. FIFA soroti persiapan Timnas Indonesia jelang Piala Dunia U17. Rombongan FIFA baru saja melakukan kunjungan ke Indonesia guna meninjau ulang venue Piala Dunia U17. Dalam peninjauan kali ini FIFA menurunkan sebanyak 15 hingga 20 delegasi.
Sebelumnya pada 29 Juli hingga 1 Agustus kemarin, FIFA telah melakukan inspeksi pertama ke stadion venue Piala Dunia. Dari hasil tinjauan tersebut, terdapat catatan yang diberikan FIFA, salah satunya mengenai kualitas rumput lapangan. Kembali yang harus kita yakinkan, semua perbaikan akan tepat waktu seperti perbaikan stadion sepak bola di Jakarta. Untuk rumputnya bisa tepat waktu, akses penonton dari JIS ke tempat parkir Ancol tepat waktu. Perawatan rumput di Manahan pun tepat waktu. Jelas Erick Thohir. Sementara itu, sebagai salah satu venue Piala Dunia sekaligus venue closing World Cup Under-17 2023, Stadion Manahan Solo masih sedikit memiliki kekurangan. Dalam hal ini, Kepala Diaspora Pemkot Surakarta Rini Kusmandari menyebut kekurangan yang ditemukan FIFA tidak berkaitan dengan arena pertandingan. Menurutnya, lapangan Stadion Manahan dan beberapa fasilitas pendukung lain sudah siap. Menurutnya, laporan yang sama setidaknya ada 2 hal yang sangat disoroti tim FIFA dari Stadion Manahan, yakni tribun railing depan VIP dan kurangnya perabotan, di mana FIFA menyoroti tribun railing di depan ruang VIP diminta untuk dipotong karena mengganggu pemandangan. Kemudian masih kurangnya sejumlah furnitur dan perabotan. Selain itu, penambahan platform kamera di tribun menjadi tugas Kementerian PUPR. Selain itu, FIFA juga menyoroti jumlah sumur yang terdapat di Stadion Manahan Solo yang hanya berada 1 unit. Sementara dibutuhkan beberapa sumur untuk bisa mengisi tandon air berukuran 1.200 kubik dengan tempo waktu yang cepat. Tidak hanya fasilitas penunjang, namun juga dari tim nasionalnya. Dalam hal ini, tim besutan Bima Sakti masih menggelar pemusat latihan atau TC di Jakarta. Terdekat pada Rabu 30 Agustus, Timnas U17 Indonesia akan menggelar uji coba kontra Korea Selatan U17 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Kemudian akan menggelar TC ke Jerman pada September hingga Oktober ini.